Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala al-ma'lum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, hari ini akan melanjutkan pertemuan ketiga dari hadis ketiga dari hadis Arba'in An-Nawawiyah, yang pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan tokoh sahabat yang kemudian meriwayatkan hadis ketiga ini terkait dengan arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Dan sepertinya ini akan panjang bahasanya, ya. Bahasanya panjang karena hadis ini sangat luar biasa terkait dengan amalan-amalan yaumiyah, amalan-amalan keseharian kita yang biasa kita lakukan dalam beribadah. Baik, kita lanjutkan sedikit bahwa kita sampai kemarin bahwa pujian Rasulullah kepada Ibnu Umar, ya, yaitu memuji sekaligus memotivasi beliau, yang sampai-sampai beliau ketika mendengar sabda Rasulullah, beliau tidak pernah meninggalkan sholat malam sampai beliau wafat. Nah, kemudian selanjutnya Ibnu Umar memiliki kelebihan dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Di antaranya beliau itu lebih zuhud, ya, lebih zuhud itu tidak gila harta. Bukan tidak butuh harta, ya. Nah, bedakan antara orang yang meninggalkan dunia dengan orang yang hanya menjadikan dunia sebagai wasilah, fasilitas dalam hidup. Bedakan, ya. Bedakan orang yang menjadikan dunia dalam hatinya dengan orang yang hanya menjadikan dunia di dalam tangannya. Nah, itu dibedakan. Nah, sifat zuhud ini adalah sifat yang tetap kita membutuhkan dunia, akan tetapi, ya, dunia tidak berada dalam hati kita. Karena Allah berfirman, "Wa ma tadri madza taksibu ghadan." Seorang tidak akan tahu apa yang dia usahakan esok harinya. Bahkan di dalam ayat yang lain disebutkan, ya, "Wala tansa nasibaka minad dunya." Jangan lupakan bagian kalian terhadap dunia ini. Artinya, ya, dunia kita kejar juga. Nanti kita akan bahas, ada bab khusus tentang memuliakan tamu, ya. Memuliakan tamu itu 3 hari kita muliakan. Nanti ada ikramud dhaif, ada babnya, ya, hadis ke-11. Nah, memuliakan tamu berarti kalau dia harus nginap di rumah kita 3 hari, artinya kita harus punya kamar. Nah, itu kan juga sudah memacu kita bahwa kita tuh harus kaya sebagai seorang muslim, kan. Nah, tapi bedakan antara orang yang dia menjadikan dunia sebagai prioritas utama dalam hidup atau menjadikan dunia sebagai wasilah atau fasilitas dalam rangka menggapai ridha Allah. Itu bedakan. Zuhud ini, ya, sifatnya yang mana dia tidak terlena dengan kehidupan dunia. Lebih wara' beliau ini. Wara' itu artinya perbuatan kehati-hatian. Kehati-hatian. Da'ma yaribuka ila ma yaribuka. Dia akan meninggalkan hal yang meragukan dirinya. Nah, itu artinya sifat wara', ya. Baik, beliau juga hati-hati dalam berfatwa, tidak mau menjadi khalifah dan gubernur karena merasa tidak layak. Beliau juga, ya, tidak mau menerima jabatan khalifah setelah wafatnya ayah beliau, Umar bin Khattab, ya, tidak gila jabatan. Nah, beliau nih. Kemudian juga menolak jabatan di masa Utsman bin Affan untuk diangkat menjadi qadhi. Qadhi itu hakim. Hakim itu orang yang memutuskan perkara. Kalau zaman sahabat Nabi itu diangkat hakim. Kalau ada sebuah perkara apapun itu, orang-orang diantar pada qadhi tersebut, hakim tersebut memutuskan mana yang keputusan yang harus diambil. Itu Ibnu Umar. Kemudian beliau juga peran beliau dalam dakwah itu sangat besar sekali. Di antaranya tahun kedua hijrah, di perang Badar, beliau mengajukan kepada Rasulullah SAW untuk perang. Umur beliau berapa? Baru 13 tahun. 13 tahun lah berani perang.
perang itu berjihad di zaman itu, apalagi perang Uhud, ya, perang Badar. Dan perang Badar itu beliau mau ikut perang. Dia anak kecil 13 tahun. Berapa kelas? Sekitar kelas 2 SMP kali ya. 13 tahun ya. Kelas 1, kelas 2 ya. Kelas 3 SMP lah, sekitar itulah ya. Nah, 3 SMP sudah mau berjihad. Resikonya mati. Anak-anak kita sekarang sibuk main TikTok. Cecal-cecal. Nah, Ibnu Umar 13 tahun sudah mengajukan diri untuk mati syahid. Tapi waktu itu Rasulullah melarang beliau. Jangan, kau terlalu kecil katanya. Dan umur 15 tahun, 2 tahun kemudian Rasulullah SAW mengizinkan beliau untuk ikut perang Badar. 15 tahun. Lah perang, lah megang pedang. Nah, ini Ibnu Umar. Ya. Karena mereka bukan hanya tahu ayatnya. Bukan hanya tahu hadisnya. Nah, mereka di depan Rasulullah seakan-akan melihat dan merasakan apa yang Rasulullah katakan. Dan cara termudah pada waktu itu untuk masuk surga yaitu dengan syahid, mati syahid, ya kan? Dengan berjuang di jalan Allah, dimandikan malaikat, ya, diwafatkan dalam kondisi dikubur dalam kondisi dia lagi seperti tidak dikafani. Nanti di akhirat akan dibangkitkan dalam kondisi apapun dia lagi meninggal dunia seperti itu. Nah, karena perjuangannya membela Islam. Begitu juga beliau pernah mensedekahkan 1000 kendaraan untuk kaum muslimin. Di antaranya adalah 100 ekor kuda dan 900 ekor unta. Bukan duit sedikit tuh. Di zaman itu ada sebuah mobil tuh. Satu kuda atau mobil kan? Ada mobil kan zaman itu ya. Jadi anggaplah beliau menginfakkan untuk kaum muslimin sebanyak 1000 mobil. Atau 1000 bot, 1000 kapal. Nah, jadi bukan orang miskin ini beliau. Ya, nah, tapi itulah tadi zuhud. Harta yang tidak dijadikan di dalam hati. Nah, jadi gampang kalau di tangan gampang menyerahkannya untuk kepentingan umat Islam. Begitu juga beliau pernah memerdekakan dalam sejarah dicatat 1000 orang budak hamba saya. Ya. Nah, hamba saya di zaman itu kan orang kayak kita ini mungkin kalau zaman itu bisa jadi budak seperti Bilal, Warshi, dan lain sebagainya. Itu diperjualbelikan dan tidak ada harganya. Kalau kita bekerja pada tahun kita nggak diupah. Bahkan kalau seorang wanita boleh dijadikan sebagaimana istri tanpa dinikahi, budak zaman itu. Ibnu Umar memerdekakan 1000 orang budak. Yang satu orang budak itu seharga 10.000 dirham. Satu orang budak. Kalau dirupiahkan sekitar 780 juta. Satu orang budak. Tapi, luar biasa Ibnu Umar. Beliau tidak segan-segan memerdekakan budaknya kalau dia beragama Islam, kalau dia baik perangainya dan baik ibadahnya. Lihat misalnya budaknya. Semalam dia sholat malam, qiyamul lail. Lihat, besoknya pagi tanya, kamu semalam qiyamul lail? Ya tuanku, kamu merdeka. Dimerdekakan langsung. Nah, banyak yang seperti itu. Bahkan banyak kata para sahabat-sahabat lain, Ibnu Umar, kamu ditipu oleh budak-budak kamu. Ditipu kenapa? Mereka pura-pura jadi anak orang soleh, pura-pura sholat depan kamu, pura-pura sholat malam. Padahal yang mereka inginkan adalah kemerdekaan darimu. Kata Ibnu, enggak apa-apa katanya. Dengan senang hati aku ditipu kata dia. Karena penipuan itu di antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sementara kebaikan yang beliau lakukan untuk orang tersebut tidak akan pernah berkurang. Ini Ibnu Umar. Bayangkanlah kita memiliki 1000 kendaraan, 1000 orang pelayan di rumah. Bukan orang miskin ya. Bahkan beliau Ibnu Umar radhiyallahu anhuma hajja sittina hajjah. Beliau haji 60 kali. Haji 60 kali beliau Ibnu Umar. Hampir setiap tahun haji pokoknya.
Kalau kita nak umroh je payah sekarang, corona. Tak kuang corona umroh dibalikan, dipulangkan sekarang. Ya. Nah, beliau ini 60 kali. Hajinya 60 kali, umrohnya dituliskan dalam sebuah wa'tamara ma yuqarribu min alfi umrah. Dan beliau ini umroh kira-kira kata ulama umroh 1000 kali dalam hidupnya. Oh, lawanlah itu. Direjak sekali je belum isa-isa. Nah, tapi kan beliau jaraknya dekat, Mekah Madinah berjalan kaki sampai, Nah, kalau kita patah kaki berjalan. Sekarang udah gampang sampai ke sana, cuman ya ongkosnya lumayan juga. Orang zaman dulu mereka naik kapal laut, berbulan-bulan baru sampai. Nah, kita berapa jam, 8 jam, 10 jam sampai kan? Nah, insyaallah, Jadi ngebandingkan kita dengan beliau ini tak ada bandingannya. Wajarlah kalau Rasulullah menjamin mereka as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang sabik mendahului kita dari orang-orang muhajirin dan ansar, Allah jamin mereka dengan surga. Kemudian kita masuk kepada inti hadis ini sekarang. Nah, sudah tentang periwayatnya. Jadi periwayat hadis ini dia tidak boleh orang yang saz, orang yang cacat. Baik cacatnya berupa cacat ingatan, rajin kelupaan, atau orangnya cacatnya cacat perilaku, suka berbohong misalnya. Saya bilang kemarin bahwa membohongi hewan pun tidak boleh, karena hewannya dibohongi, apalagi manusia. Nah, ini periwayat hadis. Jadi para ulama sudah jeli sekali, mereka memilih hadis-hadis yang kemudian bisa kita pakai, yang periwayat-periwayatnya sudah diseleksi. Mereka adalah orang-orang yang tidak mungkin melakukan dusta terhadap perkataan Rasulullah, karena ancaman Rasulullah adalah man kadzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang dia berdusta atas kami dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka disiapkan bagi dirinya sebuah bangku dari api neraka. Baik, kita masuk ke inti hadisnya. An Abi Abdurrahman, nama beliau Abi Abdurrahman Abdullah ibni Umar ibni Khattab radhiyallahu anhuma. Kalau di dalam bahasa hadis itu ada dikenal dengan Abdullah, dikenal juga dalam Islam orang yang mereka termasuk sahabat-sahabat Nabi yang memiliki nama Abdullah juga. Ada 4 orang yang terkenal, di antaranya Abdullah bin Zubair bin Awwam, kemudian Abdullah bin Umar, ini hadis ini, Abdullah bin Abbas, anaknya Abbas bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Amr bin Al-As. Mereka ini adalah sahabat-sahabat Nabi dan terkategori sigorus sahabah. Sigorus sahabah itu adalah orang-orang yang mereka pada waktu masa Nabi hidup mereka masih kecil. Ada namanya kibarus sahabah. Kibarus sahabah itu yang mereka sahabat-sahabat Nabi ketika mereka bersama Nabi sudah dewasa. Umar, Abu Bakar dan lain sebagainya. Kemudian sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada kata sami'tu, kalau sami' itu inilah tinggi derajat hadisnya. Karena mengapa? Arti sami'tu itu aku mendengar langsung Nabi berkata. Aku mendengar, jadi telinga dia langsung. Ibnu Umar langsung mendengar Nabi berkata kepada dirinya. Nah, itu Kemudian di dalam hadis ini disebutkan bunyal islamu ala khamsin, yaitu Islam ini dibangun terhadap di atas 5 perkara. Nah, siapakah yang dimaksud yang membangun Islam ini? Bunia katanya dibangun. Islam ini dibangun. Siapa yang membangunnya? Nah, dikenal dalam bahasa Arab dengan istilah fi'lun majhul. Majhul itu yaitu yang artinya di. Kalau dibangun ada yang membangunnya, ya kan?
Ya, Islam ini dibangun. Siapa yang membangun Islam? Siapa? Yang bangun agama Islam? Hah? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membangun Islam ini dibagi menjadi 5 perkara melalui perantara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Umar ini. Nah, ini ada yang sangat istimewa sekali. Di antaranya pengambilan nama Al-Islam dari mana kira-kira? Nah, dari sini salah satunya, Islam, agama Islam. Dan istimewanya bahwa agama Islam itu tidak seperti agama-agama lain yang mereka pengambilan namanya itu diambil dari nama tokoh, ada juga yang nama wilayah, ya, dan lain-lain sebagainya. Contohnya saja misalnya umat Hindu. Umat Hindu itu diambil dari agama, dari bahasa, ya, sebuah tempat yang bernama Hindustan. Hindu. Itu Hindu. Yang kedua, Yahudi. Yahudi itu diambil dari nama siapa? Yahuda. Yahuda itu anaknya Nabi Yakub. Yahudi. Kalau Nasrani diambil dari ayat Al-Qur'an. Wa qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Ansarullah. Nahnu ansarullah. Ya. Kemudian agama Buddha diambil dari nama tokoh Buddha tersebut. Siapa namanya? Sang Buddha Gautama. Ini agama Islam tidak diambil dari nama-nama tersebut. Ini bentuk kesempurnaan agama Islam. Ya, bukan diambil dari nama orang yang membawanya, Muhammad misalnya. Ya kan? Nah, kalau misalnya mengambil nama Muhammad berarti harusnya agama kita Muhammadiyah harusnya. Ya kan? Orang yang mengikuti Nabi Muhammad. Bukan tapi. Atau agama kita, agama apa kamu? Agama Muhammad. Bukan. Nah, ini istimewanya. Bukan juga nama tempat. Apa nama tempat diturunkan agama Islam? Arab. Apa kamu apa? Arab. Bukan. Itu istimewanya agama kita ataupun kejadian-kejadian. Ya. Nah, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, ya. Yaitu syahadat satu, ingat ini sudah tahu semua rukun Islam, tapi akan kita kembangkan menjadi bahasan-bahasan yang mungkin tidak hanya sekedar tekstual saja. Nah, ada kedudukan syahadat dalam agama kita ini, di antaranya yaitu asy-syahadah wa madkhulul lil Islam. Syahadat itu adalah pintu masuknya ke dalam agama Islam. Ada hadis Nabi yang mengatakan, ya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam kondisi fitrah. Fitrah ini para muhaddisin, para pensyarah hadis mengartikan adalah fitrah itu Islam. Setiap anak itu dilahirkan dalam Islam, fitrah. Semua. Fa abawahu, ini sering diterjemahkan orang tua, tapi bukan hanya orang tua. Terjemahan yang tepat itu. Terjemahan yang tepat adalah lingkungan. Lingkungan ini bisa orang tua, bisa sahabat, bisa lingkungan sekitar. Fa abawahu, dan lingkungan mereka lah yuhawidanihi, yang menjadikan mereka Yahudi, wa yumajjisanihi, menjadikan mereka Majusi, wa yunassiranihi, dan menjadikan mereka Nasrani. Dan juga membahas menerjemahkan hadis ini, bukan membuat menjadi anak seperti langsung beragama Nasrani, bukan. Ya, ada yang menafsirkannya bahwa menjadikan anaknya berperilaku seperti orang Nasrani, berperilaku seperti orang Yahudi, dan berperilaku seperti orang Majusi. Nah, ini bahkan hadisnya. Ya. Mana? Bukan agama. Ya, agama. Karena kalau agama Islam itu walaupun bagaimanapun, ya, walaupun tidak sholat, walaupun tidak melaksanakan arkanul Islam, tetap di beragama Islam biasanya. Jarang, Nah, jarang orang tua yang nyuruh kau masuk Kristen aja lah kau. Jarang kan orang.
tapi tabiatnya. Kalau dari psikolog ya, menyebutkan bahwa kalau orang Nasrani itu dia menghalalkan segala cara untuk kebutuhan dirinya. Ini kata psikolog. Ya, kata ahli parenting. Nah, jadi bagi mereka ya berbohong, ya, bagi mereka berbula, ya, menghalalkan perbuatan dosa yang dalam agama mereka mungkin tidak dosa, ya. Nah, mereka sah-sah saja. Nah, kalau orang Yahudi pintar apa? Pintar orang Yahudi itu pintar, saking pintarnya mereka pintar berbula. Nah, ini anak kita pintar berbula, ya. Jago berbula, lebih jago anak kita berbula sekarang dibandingkan dengan kita kan? Nah, siapa yang ngajar ya? Bapak, orang tuanya. Siapa yang ngajar ya? Sekolahnya, kawan-kawannya, lingkungannya. Maksudnya itu. Ya, seperti itu maksudnya. Ya. Ada Nasrani, ya. Majusi, ya. Itu agama. Yahudi agama Yahudi. Ya, agama Yahudi. Majusi kepercayaan Yahudi kan? Majusi kan yang menyembah api. Nasrani orang Nasrani. Dan dalam Al-Fatihah itu kan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, ghairil maghdub, orang yang tidak kau ridhoi. Itu orang Yahudi. Waladdallin, orang yang sesat itu orang Nasrani. Itu agama. Agama Yahudi. Baik, itu ya. Nah, jadi syahadat merupakan bagian tak terpisahkan seseorang yang dia masuk dalam agama Islam. Nah, begini. Pertanyaan, bagaimana kita kan tidak pernah mengucapkan dua kalimat syahadat, misalnya langsung secara langsung kita masuk Islam gitu, orang Islam. Tidak seperti itu kan? Yang dikategorikan sebagai orang yang madkhulul Islam yaitu orang yang sebelumnya memang belum beragama Islam. Ya, mereka sebelumnya orang yang tidak beragama Islam, baik dari keturunan mereka, orang tuanya, ataupun ya, kemudian mereka memang tidak berislam atau mereka pernah murtad misalnya. Nah, maka ketika untuk berpindah lagi ke agama Islam, madkhulnya ini, ya, passwordnya ini, masuk ke dalam agama Islam. Kalau kita tidak bersyahadat pun setiap kali kita sholat mengucapkan dua kalimat syahadat, ya. Bahkan dalam mazhab Imam Syafi'i itu diantaranya mensunnahkan mengazankan bayi ketika dilahirkan di telinga kanannya, itu ada syahadat dalamnya. Nah, itu, dan mengiqamatkan di telinga kirinya, walaupun dalam pendapat lain itu dilarang. Nah, baik, jadi yang dikatakan di sini madkhulul Islam artinya orang yang belum beragama Islam. Wa iqamus shalah, ini yang agak sedikit panjang bahasannya, yaitu iqam itu bukan hanya mengerjakan, tapi iqamatis shalah artinya menegakkan, mendirikan salat. Nah, betapa banyak orang yang hanya mengerjakan salat tapi bukan menegakkan salat. Atau jangan-jangan kita juga masih mengerjakan salat, belum menegakkan salat. Nah, ketika zaman Nabi dulu pernah saya sampaikan di khutbah Jumat kalau nggak salah, bahwa di zaman Nabi itu ada seorang sahabat datang masuk fasallama ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengucapkan salam kepada Nabi, dia salat. Kemudian kembali kepada Nabi, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sallu fa innaka lam tusalli. Salat lagi kamu, karena sesungguhnya kamu belum salat, kata Rasulullah. Berapa kali diulang? Sampai 3 kali disuruh ulang. Ya Rasulullah, ya, aku tak tahu lagi, kata dia. Kemampuan aku tentang salat hanya seperti ini. Fa'allimni, maka ajari aku. Kemudian ya, mulailah Rasulullah mengajarkan dari awal sampai akhir, yang selama ini kita disempurnakan hadisnya menjadi sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Nah, itu hadis. Nah, maka dari itu jangan-jangan selama ini kita salat itu tidak pernah baca buku fikih salat.
Sementara sholat itu nanti bukan hanya bentuknya tindakan saja kan, tapi yang awal yang kita lakukan untuk ibadah sholat adalah mengerjakan sholat dulu. Nah sekarang pengerjaan sholat ini sudahkah kita sempurna? Dari step awal, dari mulai berwudu sampai kemudian salam sampai meninggalkan masjid, sudahkah sempurna? Nah, ini ada sebenarnya videonya, Pak, yang tayangkan ya, tidak bisa. Baik, apa? Kita lewatkan saja. Nah, sholat ini kita ini murojaah saja, ngulang-ulang saja bahwa sholat itu bukan hanya bentuknya pengerjaan, melaksanakan, menunaikan kewajiban saja, tapi sholat yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan benar, maka dia akan memberikan karakter dalam hidup kita, akan membuat kita hidup menjadi tercermin dengan sholat yang kita lakukan. Apa cerminan sholat dalam hidup kita? Dengan perbuatan-perbuatan kita. Pertama, orang yang sholat dia akan terhindar dari perbuatan fahsya dan mungkar. Apa fahsya itu? Inna sholata tanha anil fahsya wal mungkar. Sekarang apa fahsya? Kalau kita terjemahkan biasanya perbuatan kejinya, mungkar lah ya. Baik. Nah, kalau terjemahkan kita ambil dari bahasa Arab bahwa pengertian al-fahsya itu adalah perbuatan yang sumbernya dari nafsu syahwat, yang sumbernya dari pikiran. Contohnya apa? Perbuatan fahsya, berkata jorok katanya, bukan? Berkata jorok, terjemahkanlah sendiri Kemudian misalnya perbuatan fahsya porno aksi, pornografi, atau otak porno misalnya, otak mesum. Nah itu perbuatan fahsya itu. Yang kalau dilihat dia itu memang efeknya hanya diri sendiri. Efeknya terhadap diri sendiri. Nah, jadi kalau orang sholat tapi masih melakukan hal-hal tersebut, maka sholat yang dilakukan selama ini tidak memberikan efek dalam hidupnya. Ya kan? Mencela orang lain misalnya. Orang sholat tapi suka mencela orang lain, berarti sholat yang dilakukan hanya menunaikan kewajiban. Karakter sholat itu tidak masuk dalam hidup dia, tidak ngefek dalam perbuatannya. Nah, kemudian ada perbuatan mungkar. Perbuatan mungkar ini bersumber dari nafsu, akal, dan perut biasanya. Yang mana contoh-contoh perbuatannya diantaranya banyak yang merugikan orang lain. Apa misalnya? Mencuri, itu perbuatan mungkar. Yang orang-orang semua sepakat, baik agama kita maupun agama lain, mereka sepakat bahwa perbuatan mungkar ini perbuatan yang terlarang, perbuatan yang dibenci. Semua agama tentunya dia membenci perbuatan mencuri kan? Mencuri apalagi yang dicuri punya diri sendiri. Atau berbohong, berselisih, kemudian korupsi. Nah, korupsi merugikan orang lain. Orang yang sholat masih maling uang orang lain, ada apa dengan sholatnya nih? Orang sholat masih mencela orang lain, tidak sempurna sholatnya berarti dalam hal amal, dalam hal karakter dalam dirinya. Nah, mungkin ada yang salah. Mungkin salahnya dia tidak memahami bahwa sholat itu sendiri sesungguhnya kalau ditunaikan dengan baik, ditunaikan dengan benar, masuk ke dalam hati, didirikan dengan sempurna, maka akan mencegah dirinya dari perbuatan fahsya dan mungkar. Jadi kalau kita udah sholat masih suka ngomongin orang, ngerumpin orang lain, menjelek-jelekkan orang lain, menghina orang lain, barangkali masih perlu dikoreksi sholat yang kita lakukan selama ini. Nah, itu satu. Iqamatis sholat. Orang yang sholat, Allah Subhanahu wa taala berkata bahwa dia akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yakin nggak kita dengan ayat Allah ini? Banyaknya masalahnya kita nggak yakin dengan ayat ini. Apa kata Allah dalam surah Al-Baqarah? Dzalikal kitabul la
raiba fihi hudal lil muttaqin. Bagi orang yang bertakwa, mereka zalikal kitabul la raiba fi, inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa itu? Apa kata Allah? Orang yang bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa di antaranya alladzina yuqimunas shalah. Orang yang iqamah shalah, bukan hanya mengerjakan. Kalau dikerjakan kata Allah apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan bagi orang yang bertakwa solusi, rizki, dari pemecahan masalah dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Bahkan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, tapi kadang kita ini salah dalam menafsirkan rezeki ini. Ini kita sering salah dalam menafsirkan rezeki. Rezeki kadang kita samakan dengan duit, dengan jabatan, dengan gaji, dengan honor, dengan bentuk-bentuknya fisik. Nih saya ilustrasikan. Kalau kita dapat tiap bulan, profesi apapun kita, misalnya 3 juta sebulan atau 5 juta sebulan, gaji kita itu rezeki atau bukan? Saya tanya, gaji kita rezeki atau bukan? Belum tentu semuanya rezeki kita. Belum tentu. Benar? Tidak semuanya kita makan. Ya kan? Baru dapat duit, motor rusak, rezeki tukang bengkel. Baru dapat gajian, anak sakit, rezeki orang rumah sakit. Ya kan? Nah, jadi menafsirkan rezeki itu bagaimana? Menafsirkan rezeki itu semua aspek yang Allah berikan kepada kita itu rezeki itu yang bisa kita nikmati. Nah, Bapak Ibu tidak sadar sekarang ini masih dapat mendengar ceramah hari ini. Rezeki gitu. Rezeki itu. Mata kita terang melihat kan? Rezeki itu, Bu. Sedikit orang yang dia memahami bahwa mata kita dapat melihat ini tidak rezeki. Mula sakit baru dengar rasa. Ya Allah, dulu nyaman nak mata lagi bisa melihat. Baru kita sadar itu bahwa Nah, jadi bahkan Allah mengatakan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka. Nih. Sangka-sangka rezeki itu apa? Diberi orang ini kadang-kadang tidak sadar kita itu rezeki dari Allah SWT. Bahkan wa may tawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh, innallaha balighu amri, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Satu, orang yang salat akan terhindar dari perbuatan fahsya dan mungkar. Kedua, orang yang salat akan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ketiga, Allah SWT memberikan ketenangan hati dalam salat. Saya tanya, ada enggak manusia yang tidak punya masalah? Tak ada kan? Semua manusia punya masalah. Cuman kita yakin enggak bahwa salat itu bentuk penenang hati kita? Atau jangan-jangan kita ketika datang salat ngeluh. Mau mak la zuhur pula. Mau mak la asar pula. Enggak rindu dengan salat. Ini apa dah hati kita ni? Mau mak la maghrib pula kan? Kalau kita masih melakukan salat dengan keterpaksaan, dengan hati yang dongkol, maka kita tidak akan mendapatkan ketenangan dalam solat itu, karena kita tidak mencintai ibadah tersebut berarti. Rasulullah berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis salat." Wahai Bilal, ayo kita istirahat dengan solat ini. Belum kita mengkaji masalah permasalahan ilmu kesehatan dari solat yang kita lakukan. Kita baru membahas bahwa orang solat itu kalau dia melakukannya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tentu akan mendapatkan ketenangan hati. Allah berkata, "Innal insana khuliqa halu'a." Nanti diambil di surat Al-Ma'arij. Semua manusia
Allah ciptakan penuh dengan permasalahan. Semua manusia ada masalah, ya. Nah, idza massahu syarru jazua. Ketika dia mendapatkan masalah, dia selalu berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manua. Kalau dia diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia enggan untuk menyalurkan kebaikan itu untuk orang lain. Atau dia punya tujuan tertentu, misalnya lagi ada masalah, rajin datang ke masjid. Tapi setelah permasalahannya selesai, maka masjid ditinggalkan olehnya. Lagi ada punya keinginan, rajin berdoa. Doanya lah dikabulkan, lalu tidak berdoa lagi. Ada apa ini? Nah, ini. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang sholat tidak seperti itu. Illal musallin, kecuali bagi orang-orang yang sholatnya baik, yang sholatnya benar. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina hum ala sholatihim daimun. Orang yang dia sholat, orang yang dia mendapatkan masalah, baik dalam kondisi masalahnya masalah berat, masalah ringan, ataupun yang dia ingin sudah dapatkan, dia tetap melakukan sholat, dikarenakan sholat akan membuat hatinya menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Adalah dengan mengingat Allah, hati itu menjadi tenang. Sholat itu kan ingat Allah. Jadi kalau habis sholat, hati kita galau, hati kita risau, ada masalah sholat kita berarti. Harusnya dah masuk masjid, bersalam-salaman dengan orang lain, kemudian mengucapkan salam, beribadah, sujud, kemudian lain sebagainya. Keluar masjid mestinya hati kita plong. Ini janji Allah. Nah, jadi orang yang sholat hatinya akan tenang, bukan tambah masalah. Habis belum? Habis. Baru 3 Jadi bisa sampai 5-6 kali pertemuan nih hadis ini. Tidak apa-apa Yang penting pesannya sampai. Yang penting pesannya sampai. Yang penting kita bisa mengamalkan yang sedikit walaupun cuma sedikit-sedikit. Nah, ya. Doakan semoga sehat. Sehat itu bagian dari kenikmatan sholat. Betapa seminggu kemarin di rumah sakit, Allah Subhanahu wa taala uji anak saja yang sakit. Kita tidak salah, itu nikmat Allah. Anak lagi saya itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lah sakit baru kita tahu itu adalah bagian dari mungkin ada hal-hal yang sebagai penyuci pembersih dosa-dosa kita. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.